Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dari depan. Baiklah anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Silahkan sesuaikan dengan tempat duduk kalian masing-masing. Ya, langsung satu kelompok dengan temannya yang duduk. Demikian yang lain. Ini Ibu akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tema yang akan kita ambil yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ya, topiknya tentang penghijauan lingkungan sekolah kita. Jadi Ibu akan membagikan artikel, ya 2 artikel. Nanti masing-masing kelompok silahkan mempelajari artikel tersebut, ya. Kemudian kalian rangkum dari artikel yang kalian baca dan kalian didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anak, tema yang kita ambil yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya tentang penghijauan lingkungan sekolah. Jadi dengan gaya hidup berkelanjutan itu peran kita apa sebagai siswa? Ya, jaga lingkungan sekolah kita biar asri. Kemudian kita melakukan penghijauan. Itu peran kita dalam penghijauan lingkungan sekolah. Nah, di situ sudah ada artikel ya, sudah ada artikel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab kerusakan hutan. Kemudian ada jenis hutan ya. Kemudian ada dampaknya. Jadi sekarang silakan kalian diskusikan, nanti kalian rangkum dalam satu kelompok, satu ya, hasil rangkumannya nanti akan kita bahas bersama. Ya, silakan dipelajari.
hasil diskusi kalian. Begitu ya. Ya, ini kalian baca. Kemudian kalian pahami sebenarnya apa yang bisa kalian jelaskan kembali dari hasil baca ini. Bisa dijelaskan tentang dampak-dampak kerusakan hutan, ya. Kemudian berdampak dengan polusi udara enggak, gitu ya. Terus dijelaskan contoh-contohnya, ya. Ini ya, boleh dijelaskan contohnya ya. Terus berdampak enggak dengan polusi udara ya. Dan nanti ada dampaknya kemudian jelaskan. Ini jenis hutan ya, kemudian jenis-jenisnya. Kalau ada pembunuhan hutan, nanti apa dampaknya? Gitu ya. Ya, kalau misalnya hutan itu rusak, apa dampaknya? Dengan polusi udara itu seperti apa? Kalau hutan rusak, dampaknya saya jelaskan contohnya apa? Ya, boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan sekitar masyarakat kita di luar ya. Bapak Kiki sudah menjelaskan ya. Ini kalau hutan gundul itu mengakibatkan apa? Kemudian terjadi polusi atau tidak? Dijabarkan penjelasannya. Oke? Ya, jelaskan saja. Ada poin 1 ya. Apa yang menjadi faktor terjadinya polusi udara? Ya, kan ada itu di artikel tentang hutan, penggundulan hutan ya. Yang kedua, dampak dari penggundulan hutan. Ya. Yang ketiga, dari polusi udara tersebut berakibat enggak dengan kita melestarikan tanaman. Ya, boleh kita ambil dalam pelestarian tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Itu ya. Itu biar kalian lebih ya memahami artikel-artikel yang selanjutnya. Silakan dampak-dampak dari kerusakan hutan. Kerusakan hutan dimulai ketika pemberian areal konsesi berupa hutan produksi di luar Pulau Jawa kepada para pemegang HPH yang dimulai pada awal tahun 1990-an. Faktor kerusakan hutan: penebangan liar atau illegal logging, penyerbukan kayu atau illegal frame, kebakaran hutan atau forest fire. Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan: pemukiman dan pertambahan penduduk, perladangan, penebangan kayu, pembangunan jalan, penggalian lahan galian C, status penguasaan tanah atau lahan di dalam kawasan. C. Dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Kerusakan hutan berupa pembakaran liar, penebangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara serta meningkatkan pemanasan global dan merusak kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup. Fungsi pohon adalah mencegah terjadinya banjir, mencegah terjadinya erosi tanah, habitat bagi flora dan fauna. Itu beri tepuk tangan untuk kamu tadi. Ya, jadi hasil dari sekarang ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa hutan itu sangat berfungsi untuk kelestarian hidup kita. Tapi kalau sampai terjadi penggundulan hutan itu berpengaruh buruk bagi kehidupan masyarakat. Dan berkaitan dengan topik kita, topik kelima yang akan kita bahas, yaitu sebagai siswa kita akan melakukan penghijauan di lingkungan sekolah agar kita bisa melestarikan tanaman. Itu adalah salah satu cara kita melestarikan lingkungan. Silakan hasil diskusi berkelompok.
Lanjutkan kelompok 2. Terus tahu ya kira. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 dan 6. Kelompok selanjutnya. Penggundulan hutan. Dampak dari penggundulan hutan itu diantaranya adalah polusi udara. Jadi kita sebagai siswa punya peran. Nah, siapa yang tahu peran kita dalam ini menanggulangi pencemaran udara? Saya Bu, Ya, Vina? penghijauan lingkungan sekolah. Ya, bagus. Jadi, ya, ini ya, dari penghijauan lingkungan sekolah ini kita akan melakukan aksi, yaitu kita akan menanam tanaman atau menanam bunga sebagai wujud dari kita cinta dengan lingkungan. Ya, kita akan melakukan aksi penanaman tanaman bunga sebagai proses dari rangkaian P5 yang kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita akan melakukan aksinya. Jadi hari ini kita akan menanam bunga sebagai penghijauan sederhana di lingkungan sekolah. Peran kita ya. Jadi biar kita semangat, kita akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Pelajar Pancasila siap? Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siswa-siswi semangat. Semangat! Ya, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kesiapan dari masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 peralatannya siap? Siap Bu. Ya, kelompok 2, Siap Bu. kelompok 3, Siap Bu. kelompok 4, Oke, Bu. kelompok 5, Oke, Bu. kelompok 6. Siap, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita menuju ke taman sekolah ya untuk melakukan Sudah? Ya, sudah. Jadi silakan dicampur tanahnya biar merata dengan pupuk, kemudian masukkan tanahnya ke dalam polybag. Selanjutnya dilanjutkan dengan kalian tanam bibit bunga mawarnya. Siap? Siap. Mulai dengan bismillah. Ayo, masukkan tanahnya, masukkan ini pupuknya ke situ. Kerjasama nah, kerjasama. Nanti penuhkan dulu, itu penuhkan lagi.
Ini siap? Siap, Bu. Ini dituangkan aja. Ya, sudah tanam itu. Ana sudah selesai menanamnya? Sudah, Bu. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Lillah. Sekarang tanaman bunga kita akan kita susun rapi di depan kelas kita. Jadi kita bawa tanaman bunganya sama ini papan namanya ya. Ya. Sebelumnya kita jadi tahu bahwa bunga mawar ini apa nama latinnya? Rosa janina. Ya, kita jadi tahu nama latin dari bunga mawar. Kita jadi tahu cara menanam bunga. Ya, dari prosesnya, dari tanahnya harus bagus. Kemudian media tanamnya polybag ya, seperti itu. Jadi sekarang boleh berkelompok dari kelompok 1 dulu. Silakan dibawa, angkat ke depan kelas sebelah kanan. Berurutan kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Di bawah